Welcome to Ecclesias Podcast. Welcome to Ecclesias Podcast. Nah, kembali lagi bersama saya Lovina Agripina dan pembicara kita yang masih spesial ya, Jeremy. Iya, hai Lovina. Oke. Nah, Lovina apa kabar? baik. Jeremy apa kabar? 1 minggu ya, Jeremy ya. Iya betul. Sudah lewat 1 minggu. Semua berjalan dengan baik-baik, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Nah, minggu lalu ya, Yuters, kita tuh sudah sama-sama belajar tentang relasi dengan Tuhan itu apa, terus bagaimana menjaganya, terus penting atau tidaknya juga, tapi dengan tema way apart. Wah, atau singkatnya jauh gitu ya. Bahasa Indonesianya. Singkat banget ya, jauh. Jauh. Makanya pakai bahasa Inggris biar agak keren. Oh gitu, biar agak panjang. Bener. Biasanya agak panjang agak mahal. Oke, langsung saja. Nah, Oke, langsung saja. Nah, jadi Jerumi, Yes. gimana sih suatu relasi itu bisa dibilang jauh? Jadi apakah bisa dilihat dari jam-jam doanya sama baca firmannya atau rajin gaknya ke gereja? Oh, atau itu kalau sekarang kan habis setelah pandemi kita mulai onsite lagi gitu ya. Apakah kedekatan kita dengan Tuhan, jauh atau tidaknya dengan Tuhan itu bisa diukur dari sana gitu. Kalau ibadah onsite lebih dekat kita sama Tuhan, kalau ibadah. Ya, pertanyaan pertama Lovina selalu bagus-bagus. Terima kita kasih. Jadi mendeg-degan nih jadinya. Oke, bagaimana relasi dengan Tuhan itu bisa dikatakan jauh? Benar. Ya, relasi dikatakan jauh itu ketika kita nggak merasakan hadirat Tuhan, ketika kita nggak merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita, baik itu secara secara spiritual maupun emosional. Jadi kita hubungan dengan Tuhan itu include loh semua, badan, emosi, secara mental, dan juga ketika Tuhan itu dwelling di dalam hati kita, itu gak pengaruhnya cuma di hati, tapi seluruh kehidupan kita. Karena ketika ranting itu melekat sama pohon kan, gak cuman ranting itu cuma bisa panjang, bisa besar, dan bisa sehat. Daunnya juga banyak, terus kemudian menghasilkan buah yang paling penting. Jadi relationship with God itu harusnya menghasilkan buah. Nah, sehingga ketika gak ada hubungan, maka sudah pasti semua tuh terhenti gitu. Jadi kita benar-benar gak bisa, merasakan Tuhan itu ada gak sih gitu ya. Akhirnya kan pertanyaannya itu jadi begitu ya. Dan itu yang dialami oleh orang-orang yang ateis. Itu katakan God is nowhere. Tuhan itu gak ada di mana-mana tuh gak ada. Ya pada dasarnya ada, tapi orang-orang ini mengingkari. Dengan Tuhan itu dikatakan jauh ketika kita gak bisa mengalami Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sama lah kayak orang pacaran long distance relationship, ya kan. Kita akan merasa dia ada saat kita komunikasi video call kelihatan. Tapi ketika di ghosting, ya, berbahagialah teman-teman yang udah merasakan ghosting, pasti tahu rasanya jauh dengan Tuhan itu gimana. Pernah juga ya di ghosting? Nggak pernah. Tapi mengghosting orang sering kali ya. Jahat banget lah ya kan. Ghosting ya. Kita benar-benar putus relasi, ya kita kan nggak tahu orang itu sedang baik atau enggak, sedang apa, dan apa yang dirasakan kan kita nggak ngerti. Nah kayak gitu. Lalu kemudian pertanyaan kedua, ibadah online atau onsite mempengaruhi nggak jauh dengan? Kemudian apa tadi? Doa dan firman. Kalau misalnya baca setiap hari itu apakah mempengaruhi? Oke. Jadi seperti minggu lalu ya, ingat gak teman-teman podcast, ingat gak ya, bahwa doa, baca firman Tuhan, aktivitas rohani kita lah, itu tuh adalah sebuah expression ketika kita punya relasi dengan Tuhan. Nah, jadi ketika kita sudah mulai berhenti untuk
menghubungi Tuhan dalam doa kita, dalam firman, dalam peribadatan kita, itu memang potensi untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Gitu. Sama kayak kita ya, namanya sebuah hubungan itu jatuh cinta itu ditemukan ya. Kok dibahasin jatuh cinta mulu ya? Dari Paling gampang minggu lalu relate ya, pacaran itulah gitu ya. makanya ya. Padahal belum ya topik itu padahal. Nah, maksudnya begini, ketika kita chemistry itu bisa ditemukan ya dengan orang lain yang jadi sahabat kita, orang yang bisa kita sayang. Tetapi sebuah hubungan itu sebenarnya harus dibangun. Jadi ketika kita dengan sahabat kita, mungkin kita chemistry-nya cocok dengan orang itu, ya kita gak akan pernah bersahabat dengan orang itu. Nah, jadi sebuah hubungan itu harus dibangun. Ketika kita mau konsisten hidup dengan Tuhan, jam doa kita konsisten, saat teduh kita konsisten, terus kemudian ibadah kita juga kita konsisten, maka itu peluang untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi dua arah gitu. Nah, kemudian apakah online dan onsite ini dikit aja ya, biar nggak panjang kan kalau bahas onsite online ini, wah tuh mana-mana nanti. Pada dasarnya apapun bentuknya, peribadatan itu tujuannya adalah, fokusnya adalah Tuhan. Ini suka salah kalau ibadah, wah ibadahnya nggak asik, lagunya himne gitu kan, nggak enak, masa lagunya orang tua gitu ya. Jadi ibadah tuh dibuat kayak seleranya dia, suka-suka aku, ini yang khotbah nggak lucu nih gitu. Cerumnya kalau khotbah nggak lucu nih, susah nih kalau dengerin, males dengerin itu. Jadi nggak berpengaruh jadinya online atau onsite. Nah ini yang suka salah. Nah yang benar sebenarnya, kenapa sih kita mesti ibadah? Ibadah itu loh sebagai sebuah wujud penyembahan kita kepada Tuhan. Kenapa sih kita mesti menyembah Tuhan? Karena Tuhan itu sudah berikan keselamatan untuk kita. Nah, itu bukan masalah selera gua gitu. Ibadah itu masalahnya adalah aku nih udah diselamatin Tuhan. Jadi aku mesti dong datang ibadah, mengucap syukur sama Tuhan, berterima kasih lah ya. Ibaratnya ketika kita mendapatkan kebaikan seseorang, apalagi itu penyelamatan jiwa kita, masa iya sih kita nggak say thanks gitu ya, menganggap itu udah biasa-biasa aja, ya udahlah wajar lah Tuhan selamatkan aku. Enggak sih sebenarnya gitu. Kalau Tuhan mau bilang kita binasa, apa yang bisa kita lakukan ya kan? Kita mau protes apa sama Tuhan? Nggak bisa kayak gitu. Jadi baiknya kalau udah bisa onsite ya onsite lah gitu, karena ibadah itu nggak hanya bicara tentang aku dan Tuhan, tapi aku dan komunitasku. Jadi orang Kristen itu eklesia tuh kan komunitas, bukan hanya satu pribadi. Orang Kristen itu eklesia tuh kan komunitas, bukan hanya satu pribadi aja, tapi sebuah komunitas. Jadi kita ini bisa bertumbuh. Coba deh Lovina, kalau misalnya saat teduh ya sendirian sama saat teduh rame-rame satu kelompok, akan lebih semangat yang mana? Ya kan pasti lebih semangat kalau bareng-bareng, karena kita tuh bisa banget bertumbuh dalam komunitas. Tapi kalau sendirian itu berat, godaannya banyak, iblisnya lebih kenceng ngomong, gak usah saat teduh, tidur aja gitu kan. Jadinya begitu. Nah itu, jadi mau onsite atau online, kita mesti lihat ibadah apa. Ketika tujuannya adalah mau melakukan penyembahan yang benar-benar tertuju kepada Tuhan, nah kita ambil cara yang paling terbaik. Kalau terbaik itu adalah dengan datang ke gereja, ya datang, gak usah males-males. Ya, seandainya Tuhan malas memberkati kita, gimana ya cara? Jadinya bahaya kan? Bahaya kan? Nah, kayak gitulah pokoknya. Iya. Oh ini mau nawar boleh ya? Nawar ya? Kita kan gak di pasar. Gimana? Misalnya nggak pakai contoh orang lain deh. Misalnya Lovina bilang kayak ya Lovina kayak ke gereja kayak ya kalau moodnya aja. Tapi Lovina tuh ya bisa bilang kayak Lovina sayang kok sama Tuhan gitu, bisa nggak ya kira-kira? Cintamu palsu kali. Waduh, keras sekali. Ya. Enggak sih, pada dasarnya gini, kalau kita cinta sama Tuhan, pasti kita akan effort lebih. Kita akan berusaha apa sih Tuhan gitu. Ketika kita bilang, oke Tuhan aku mengasihimu, maka Tuhan juga ya tunjukin gitu loh.
Karena Tuhan juga bilang mengasihi kita, Tuhan juga tunjukin. Dan yang ditunjukin Tuhan tuh gak main-main loh. Ketika jalan salib dari malam di Taman Getsemani, udah galau setengah mati ya kan. Terus kemudian ditangkap, kemudian dari malam itu, subuh itu sampai pagi disiksa seperti itu. Lalu kemudian sampai di kayu salib dengan penderitaan semua segala macamnya, tanpa dia sedikit pun berbuat dosa. Tapi dia melakukannya. Nah, jadi cinta itu mesti berbukti. Cinta itu harus ada buktinya loh, Vina. Quotes of the day ya, cinta harus berbukti ya. Tidak iya. cuman diomongin aja, tapi harus ada buktinya. Betul sekali. Sama kalau kita cinta sama papa mama, kita buktikan toh, berusaha do the best untuk mereka. Ketika kita kuliah, kita benar-benar kuliah dengan benar gitu. Kalau enggak, kalau kita kuliah males-malesan, berarti cinta kepada diri kita sendiri dan cinta kepada orang tua kita itu lebih besar ke diri sendiri. Gitu. Oke. Nah, terus tadi sudah kayak bahas gimana sih kayak suatu relasi itu dikatakan jauh. Nah, tapi kalau bahas jauh-jauh tuh kira-kira hal-hal apa aja sih yang bisa buat kita itu jauh dari Tuhan? Hal-hal apa yang bikin kita jauh dari Tuhan? Banyak ya mestinya ya. Pertama tuh dosa. Karena di Yesaya kan dibilang kalau dosa itu menjadi penghalang doa kita. Jadi kita mau doa sampai menyiksa diri, tapi kalau kita masih hidup dalam dosa, ya dengar. Kemudian yang kedua, yang membuat kita jauh dari Tuhan ketika kita masih suka memberi makan dalam tanda kutip itu keinginan daging kita, ya masih jatuh dalam dosa. Nah, jadi ketika kita masih mau hidup jatuh dalam dosa, ya kita pasti jauh dari Tuhan. Nah, aku pernah nih punya pengalaman tentang itu. Jadi kan punya sahabat, teman deket gitu ya. Terus kemudian kami bertengkar karena ada salah paham, biasa lah. Anak-anak yang masih belum matang. Kemudian kita konflik. Nah, Cerumi ini adalah aku nih orangnya cukup pendendam. Nah, hati-hati ya yang mau bikin. Jadi waktu itu sulit sekali mengampuni. Sulit banget mengampuni. Jadi udah tahu, udah belajar bahwa kemarahan kita itu gak boleh sampai matahari terbenam. Tapi kemudian selalu tuh ada alasan gitu. Ya gak bisa Tuhan, lah dia gitu kan. Lah dia bikin begini-begini, dia gak mikirin orang sakit hati gitu. Aku nih salah apa? Nah, orang yang sulit mengampuni, orang yang sakit hati, kata-kata klasik yang dia suka omong itu adalah aku nih salah apa? Ya kalau Tuhan boleh bilang salahmu banyak gitu kan. Kita gak sadar, kita merasa diri kita udah baik sih. Jadi kita sulit mengampuni orang lain. Nah, lalu kemudian waktu itu aku sudah pelayanan nih kan. Udah pelayanan tapi tetap simpan dendam, sulit mengampuni. Tapi khotbahin orang tentang mengampuni. Ya kan? Jadi kita itu sebagai orang Kristen harus mengampuni sesama kita, harus mengasihi dan ini. Lovina bisa nggak merasakan perasaanku? Rasanya aku berada di dalam sebuah ruangan yang ada judgementnya. Bisa lu ngomong tapi nggak bisa lu ngelakuin gitu kan? Iya. Gitu. Nah, dan itu sangat mengganggu. Dan itu kemudian bikin yang ketika kita selesai pelayanan itu nggak ada damai sejahtera yang kemudian aku tadi ngapain ya gitu. Lalu kita berdoa gak ada damai sejahtera, hidupnya tetap dalam kekhawatiran. Ya itu yang terjadi. Jadi walaupun kita bisa loh kita pelayanan dalam kondisi kita buat dosa, ya kan. Tapi percayalah bahwa ketika kita melakukan pelayanan dan kita tetap melakukan dosa, gak ada sukacitanya di dalam hati kita. Nah itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga hal yang membuat kita bisa jauh dari Tuhan, kata firman Tuhan adalah pergaulan yang buruk. Nah, jadi kita tarik menarik nih. Kita nih banyak bergaul dengan siapa? Sama kan kayak di sekolah atau di tempat kerja atau di tempat kuliah. Peranlah ke toksiknya. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang smart, kita akan jadi orang yang juga smart. Ketika kita
bergaul dengan orang-orang yang polos, ya kita juga ikutan polos. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang suka boros, ya kita juga pasti akan keikut. Jadi pengaruh dari sekitaran kita tuh juga menentukan. Makanya Alkitab bilang pergaulan buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita mesti perhatikan dengan siapa kita bergaul. Gitu. Kemudian yang membuat kita juga bisa jauh dari Tuhan. Nah, ini pengalaman pribadi Lovina. Gimana? Yang paling terakhir yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan itu adalah ketika kita berdoa sama Tuhan dan kita belum dapat jawabannya. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita berusaha hidup ya, orang-orang Kristen itu berusaha untuk hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Kadang-kadang kita ini suka kebablasan, bahasa Jerman. Suka yang merasa gini, ketika kita sudah mulai lakukan hal yang baik tuh kita berdoa dan kita katakan, Tuhan, aku udah jadi good girl loh, aku udah jadi good boy loh. Jadi gak ada ya alasan Tuhan gak menjawab doaku. Kita merasa bahwa ketika kita doa rajin, kita pelayanan, kita baca firman Tuhan, kita saat teduh gak pernah bolong. Bahkan ketika kita menjadi seorang pemuda yang kasih motivasi sama teman-teman kita banyak, kita tuh rasa kayak kita tuh lagi investasi untuk sebuah bisnis yang besar gitu loh, yang kita bisa pakai untuk nyogok Tuhan. Bisnis yang besar gitu loh, yang kita bisa pakai untuk nyogok Tuhan. Tuhan udah lo ya, nih lo lihat, aku udah begini, nggak ada alasan Tuhan nggak jawab doaku ya. Nah itu, sehingga ketika doa kita nggak dijawab sama Tuhan atau doa kita belum dijawab sama Tuhan, kita katakan, Tuhan, aku kan udah gini, Tuhan nggak jawab doaku, males aku lama-lama sama Tuhan. Gitu. Nah, Jeremy pernah alami Lovina kayak gitu. Jadi karena capek menunggu jawaban doa ya, karena doanya gak dijawab sesuai dengan yang aku mau. Tuhan, pokoknya aku mau lemper, misal gitu ya. Kenapa lemper ya, gak tahu juga. Contoh aja, Tuhan aku maunya lemper. Nah, kadang-kadang Tuhan jawabnya itu gak langsung, ya nih lemper, gak gitu. Tapi Tuhan tuh tanya, kamu tahu lemper gak? Kamu tahu gak cara makannya? Kamu tahu gak cara pengolahannya? Nah gitu. Jadi Tuhan itu, kata Paulus, menjawab doa kita tuh lebih daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Supaya ketika kita dijawab doa kita, gak cuman seperti orang tua yang memanjakan anaknya gitu loh. Minta apa dikasih. Tuhan itu suka kita berproses untuk lebih dewasa. Atau seolah-olah gak dijawab, itu sebenarnya adalah sebuah proses to maturity. Jadi sebuah proses untuk menjadi dewasa. Tapi kita ini suka banget jadi anak-anak, enggak, pokoknya aku mau lemper sekarang. Nah gitu. Enggak gitu caranya. Nah karena kita salah paham nih, Tuhan gak jawab doa aku, percuma lah aku berdoa, gak usah lah aku berdoa lagi. Lama-lama ketika kita punya mindset kayak gitu, lama-lama kita gak berdoa, lama-lama kita gak berusaha membangun relasi dengan Tuhan, lama-lama ya gak peduli Tuhan itu ada dan enggak. Nah begitu. Iya, jadi maksudnya yang di poin terakhir tadi itu kayak hal yang bisa buat kita jauh adalah mindset kita yang salah melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Exactly, betul. Oke. Nah, tadi bahas tentang membuat kita jauh dari Tuhan. Ada 1, 2, 3 tadi ya. Iya. Nah terus dari kita yang sudah jauh itu efeknya ada gak sih kalau misalnya kita jauh sama Tuhan? Ada dong pasti. Kalau kita lihat di perikop kita yang lalu ya. Iya kan benar kan, di pembahasan benar itu. Kalau ranting itu udah kering, gak terhubung dengan pokok anggur, apa yang terjadi sama dia? Ya mati. Dibuang, dibakar, ya nggak ada. Jadi ketika sudah nggak terhubung lagi dengan Tuhan, ya pasti efeknya jauh dari Tuhan pasti ada. Jadi itu terjadi tuh waktu Adam dan Hawa ya. Jadi ketika mereka melanggar nggak taat. Nah ini juga jadi hal yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan ketika kita nggak mau taat sama Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka dikatakan Tuhan itu mengalami kematian. Ini awal ya.
Nah, kematian di dalam kekristenan kita itu, ini agak serius nih. Serius. Oke, serius. Kematian itu kita pahami itu 3 hal. Pertama, kematian itu secara fisik. Nggak ada orang yang nggak mati ya, kecuali Elia dan Henok ya. Terus kemudian kematian secara fisik. Semua orang pada dasarnya pasti akan mati secara fisik. Kemudian yang kedua, kematian secara roh atau ya kematian roh. Jadi ketika orang itu sudah berbuat dosa, maka dia mengalami kematian. Itu sebabnya Tuhan harus tebus manusia supaya rohnya kembali hidup, supaya kita lagi tahu sebenarnya kita ini hidup dengan Tuhan. Nah, itu kenapa sih kita mengalami keterpisahan dengan Tuhan? Karena roh kita udah mati. Jadi kita itu udah gak bisa lagi terhubung dengan Tuhan gitu. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, kematian kekal. Nah, nanti ketika sudah penghakiman ya, terus kemudian penghakiman terakhir, Tuhan Yesus datang kedua kali, disitulah kematian kekal. Tidak ada lagi kesempatan, itu benar-benar kita menghabiskan kehidupan kita di dalam kematian yang kekal. Kita mau pilih yang mana nih, kan ngeri ya kalau bicara kematian. Jadi efeknya kalau jauh dari Tuhan, secara rohani kita mengalami kematian gitu. Efeknya secara emosional yang kita sekarang ini alami, kita nggak bisa lagi bedain yang benar dan yang enggak. Ada orang yang mencuri karena dia lapar. Ketika ditanya, kenapa lo mencuri? Ya gue lapar, ya lapar yang ngambil. Dia nggak ngomong lagi tentang ini bener nggak mencuri. Ya kalau kamu lapar nggak mencuri ya. Bisa gitu ya. Nah, nggak begitu, dia udah nggak lagi bicara tentang ini bener enggak gitu. Kemudian 2 orang muda lihat jatuh cinta, kemudian mereka melebihi batas berpacaran. Kalau ketika ditanya, kemudian ceweknya hamil, ketika ditanya ya nggak apa-apa, udah cinta kok. Nah gitu, jadi nggak tahu lagi batasan-batasan tentang yang bener sama yang enggak. Itu efek jauh dari Tuhan. Dan yang ketiga, efek jauh dari Tuhan itu adalah loneliness. Jadi orang tuh akan merasa sendirian. Benar-benar kesepian, gak bisa ngerti. Walaupun pengen curhat, gak ada yang bisa memahami. Itu pasti dirasakan. Teman-teman yang sekarang lagi jauh dari Tuhan pasti alami itu. Gak ada yang bisa ngerti aku. Ada yang bisa ngerti kita, Tuhan. Tinggal mau gak datang sama Tuhan. Nah gitu. Iya, sweet sekali ya. Sweet dong. Oke. Ini Lovi mencoba menerawang gitu ya. Menerawang? Bahaya ya. Kayak orang pinter aja. Apa yang ada di pikirannya teman-teman sekarang nih. Jadi gimana kalau misalnya sudah ke gereja, sudah maksudnya melakukan banyak cara gitu loh supaya nggak jauh-jauh dari Tuhan, tapi di dalam hati itu kayak masih kosong. Terus kita harus gimana? Padahal kayak udah put semua effort buat gak jauh dari Tuhan, tapi masih kosong gitu. Susah ya pertanyaannya. Karena jawabannya bisa macam-macam. Yesaya pasal 59 kalau nggak salah. Kalau nggak salah berarti benar. Itu dibilang bahwa dosa itu penghalang keselamatan. Nah, orang yang mengalami kosong itu dia pasti nggak punya hubungan dengan Tuhan. Iyalah ya. Kalau nggak punya hubungan dengan Tuhan, berarti dia miliknya sendiri, milik keinginan dagingnya, atau milik kuasa kegelapan. Karena kita ini nggak ada pilihan. Di 1 Yohanes tuh bilang, kalau nggak jadi sahabatnya Tuhan, kalau nggak jadi anak-anaknya Tuhan, jadi anak-anaknya setan. Demikian pula sebaliknya, nggak ada aku mandiri, nggak anak siapa-siapa, nggak ada kayak gitu. Jadi kalau misalnya kosong, berarti yang menguasai diri kita itu Tuhan. Karena orang yang udah dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang udah hidup dalam kasih Kristus, gak mungkin merasa kosong. Gak ada orang yang hidupnya bertumbuh dan mengalami kekosongan. Dia mungkin akan mengalami masa-masa yang down, seperti Elia. Ya, jadi waktu itu Elia kan diancam sama Isabel. Lalu kemudian
dia langsung stres tuh kan. Tapi ketika stres Tuhan datang loh sama dia. Ketika dia sudah, Tuhan aku udah mati aja lah gitu kan, dia bilang, Tuhan datang kasih dia makan, suruh dia tidur. Enak ya cara Tuhan terapinya, makan tidur Enak, tidur. enak. Kalau udah stres, alami stres dulu kayak Elia. Baru boleh makan tidur. Kalau belum stres gak boleh makan tidur, males namanya. Nah itu, jadi Tuhan datang sama dia, memenuhi, sehingga kemudian dia bisa semangat lagi pelayanan. Nah ketika kita mengalami kekosongan yang panjang, berarti kita gak punya relationship with God. Itu perlu dibangun. Cara membangunnya yang pertama adalah terima Kristus sebagai juru selamat. Itu udah kunci itu. Kunci jawaban, kunci utama. Jadi kalau misalnya kita mau pertanyaannya, apakah Kristus itu udah dwelling in your heart? Nah, jadi perlu kontemplasi nih. Kalau orang merasa dirinya kosong, ini perlu perenungan yang panjang. Perenungan yang panjang itu dalam artian dia berpikir, dia merenungkan, dia kembali bertanya sama Tuhan. Ke Bali niatnya mau tahu sih healing tuh gimana. Enggak juga, belum pulang dari Bali juga udah mulai, nanti kerjaanku banyak. Ya sama aja enggak healing kan. Itu healing tuh sebenarnya hanya imajinasi belaka. Fana. Enggak sifatnya enggak hanya sementara. Nah, itu ketika orang-orang merasa sementara. Nah, itu ketika orang-orang merasa kosong, yang dia perlukan bukan healing. Karena orang-orang yang merasa kosong yang dia perlukan itu adalah Tuhan. Orang-orang yang enggak percaya dengan itu, ya udah terserah, biar dialami sendiri. Pada akhirnya sejauh apapun kita berusaha berlari, jawabannya itu tetap satu. Kita gak akan merasa kosong ketika Tuhan udah mengisi hidup kita. Nah itu dia. Karena banyak juga orang yang berusaha untuk healing, tapi ya gak juga mengalami perasaan yang lebih baik kan gitu. Benar, jadi benar. Satu, ketika kita merasa kosong, pertama kita mesti kontemplasi dulu. Kontemplasi itu apa ya? Merenung gitu ya, bukan bertapa seperti orang-orang yang gak kenal Tuhan. Dan kemudian merenungkan, apakah orang itu sudah terima? Apakah Yesus itu sudah dua arti? Selesaikan dengan Tuhan. Biarkan Tuhan itu mengisi kehidupan kita. Maka itu yang kemudian bikin kita gak kosong gitu. Tapi kemudian kalau ada kita yang merasa walaupun udah baca firman tetap kosong, walaupun dalam kehidupan kita tetap kosong. Nah, mungkin kita sedang mengalami kelelahan. Ya, kelelahan itu nanti ya kita bahas nextnya. Sampai situ dulu lah kata kelelahan. Jangan di spoiler. Jangan spoiler. Oke. Ya, jadi kayak gitu. Tapi pada intinya ketika orang, dia akan merasa tetap kosong. Jadi caranya untuk supaya dia tidak lagi mengalami kekosongan, healing, tapi healing with Jesus. Jadi benar-benar membawa hidupnya kembali dengan Tuhan. Kalau aku ya pengalaman ketika saat-saat tertentu merasa kosong, merasa Tuhan aku ini ngerjain apa? Cuman begini aja, Bapak. Nah gitu. Ini pengalaman pribadi ya. Jadi hanya panggil Tuhan. Karena Paulus tuh katakan Roh Kudus itu menolong kita loh berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan. Nah jadi Tuhan itu juga menolong kita. Kemudian ketika kita merasa kosong, kita mesti terus cari Tuhan. Jadi ketika kita berdoa dan kita rasa kosong, panggil Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Ketika kita baca Alkitab dan kita gak mengerti, kita berdoa, Tuhan kasih aku pengertian firman-Mu. Tuhan datanglah kepadaku. Sejauh doa. Membangun hubungan dengan Tuhan itu simple. Kita hanya perlu setia datang kepada Tuhan dengan ketulusan dan hidup membawa diri kita benar di hadapan Tuhan. Gitu. Mantap. Sampai speechless lah. Iya. Oke. Iya. Oke. Tak terasa lagi. Terasa sih. Ngomong Terasa terus ya. soalnya. Capek ya. Tapi tetap semangat ya. Oh Jeremy masih. Ya. Kedengeran kan dari suaranya tetap semangat. Oke. Siap. Sudah kurang lebih 30 menit kita bersama statement dari Jeremy. Closing statementnya adalah
Yang pertama, ketika teman-teman merasa kosong, jujurlah kepada dirimu dan jujurlah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan bahwa sekarang kita merasa dalam situasi yang kosong, tidak merasakan kasih Tuhan. Nah, kemudian ketika kita sudah jujur kepada kasih Tuhan. Nah, kemudian ketika kita sudah jujur kepada Tuhan, Tuhan itu katakan, mereka yang tulus hati, mereka yang mencari Tuhan dalam kesetiaan, dan mereka yang remuk hatinya, ketika mereka mencari Tuhan, mereka akan menemukan Tuhan. Jadi Tuhan itu yang gak peduli gue sama lu, gak ada. Tuhan gak pernah bilang seperti itu kepada siapapun. Dia itu adalah pribadi yang akan selalu welcome ketika kita mencari. Cuman kita mencari dia itu harus dengan ketulusan, gak dengan basa-basi. Gak hanya berdoa karena ya disuruh berdoa gitu. Berdoa yang Tuhan ada di mana aku membutuhkan gitu. Seperti si pemungut cukai ketika berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini. Beda dengan orang Farisi yang ketika dia berdoa, Tuhan terima kasih loh ya, aku tuh gak kayak itu. Dia berdoa, Tuhan terima kasih loh ya, aku tuh gak kayak itu. Nah, itu doa yang gak tulus. Tapi doa ketulusan tuh mengakui, Tuhan aku itu lemah. Nah begitu. Jadi ketika kita merasa jauh dari Tuhan, jujur kepada Tuhan dan bangun relasi yang tulus dengan palsuan, karena Tuhan tuh benci yang palsu-palsu. Kita juga gak seneng yang palsu-palsu ya, maunya yang asli. Dalam ya, selalu dalam, selalu luas, tinggi. Jadi mana-mana gitu ya. Oke. Terima kasih Cerumi sudah menemani kita di podcast kali ini. Dari sini kita juga belajar bahwa ternyata jauh dari Tuhan itu juga bukan suatu hal yang remeh ya. Kita juga harus serius. Kalau misalnya memang sudah merasa, aduh aku jauh dari Tuhan, kita harus cepet-cepet cari bantuan gitu ya. Mungkin bisa juga datang dengan Tuhan. Oke, kalau begitu datang dengan Tuhan. Oke, kalau begitu jangan lupa minggu depan ada lagi teman-teman podcast kita. Masih bersama dengan saya. Masih bener ya? Masih. Taunya GR aja. Enggak ya? Oke. Karena itu nantikan podcast kita minggu depan masih di part bagian 2. Oke. Karena yang jauh-jauh ini cukup panjang gitu ya. Rasanya kurang kalau 30 menit berhenti gitu. Oke, kalau gitu see you next week. Bye, YouTube.